beragama hanya modal imani saja, ya otak Anda parkir. Kalau begitu Bang, Anda parkir. Kekristenan itu bukan agama. Siapa yang mau parkir? Ya memang, karena Kristen ini entah keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tuh, Yesus memproklamirkan manusia harus beragama. Sementara Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Batuk kebenaran. Jelas-jelas Yesus memproklamirkan agama. Apabila engkau sedang menjalankan agamamu, janganlah kamu seperti orang munafik. Ya kan? Bagaimana tata cara Yesus berdoa itu? Ngomong soal agama juga. Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus, karena Yesus memproklamirkan agama supaya bisa masuk surga. Silakan Bang Andi, gantung. Memang ya latar belakang pengetahuan memang miris sekali. Tetapi kalau Anda mengatakan tentang hal itu memang tidak akan masuk karena kami juga berbeda, pemahaman kita berbeda. Ini bukan soal pemahaman, Bang. Bedanya begini, bentar Bang Alfi. Bedanya kami orang yang menggunakan akal sehat kita untuk menemukan kebenaran. Sementara Anda membuang akal sehat Anda untuk meyakini sesuatu. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bermartabat? Orang yang menggunakan akal sehatnya untuk menemukan kebenaran atau orang yang hanya modal imani saja? Bang, kalau orang hanya modal imani saja itu berbahaya Bang. Saya kasih contoh Bang ya. Ketika Anda melihat air di dalam botol aqua, Anda yakin, wah pokoknya itu air, saya minum. Ternyata thinner, karena antara thinner dan air itu bentuknya sama, warnanya sama. Tapi coba gunakan akal Anda. Sebelum Anda minum, Anda teliti, gunakan otak Anda. Teliti itu, benar enggak ini air? Kalau sudah yakin ini air, baru kau minum. Selamat Anda. Tapi kalau hanya modal imani saja, Anda nggak selamat. Mati minum thinner, ngerti? Iya. Kasihan. Itu analogi saja loh. Kalau orang nggak menggunakan akalnya celaka Bang. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kenapa Anda nggak mau menggunakan akal ketika Yesus menyuruh Anda menggunakan akal? Di Islam Allah selalu menegur kami, afala yatawakkilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak berpikir? Loh, kami dituntut oleh Allah untuk menggunakan akal. Makanya di Islam itu orang yang paling mulia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tinggi derajatnya. Orang berilmu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Bukan orang yang ahli ibadah. Gitu Bang. Izin Bang. Ya. Saya izin pamit ya teman-teman. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bang. Nanti mungkin lain kali saya masuk sedikit Bang sebelum Anda pamit. Saya keras bukan berarti marah, saya keras bukan berarti menghujat. Memang karakter saya begitu. Karena kalau saya ngomong lembek itu otak saya itu data-data di otak saya nggak keluar Bang. Jadi saya harus memompa otak saya itu supaya data-data itu keluar. Kalau saya udah begini, wow, pendeta pun nggak ada yang sanggup hafalannya melebihi saya. Kalau nggak pakai akal tuh pergi kondangan yang diangkat lengkuas dikira daging gitu ya Pak dia. Aduh, parah memang. Ya, saya izin ya Bang ya. Iya Bang Jimmy. Mohon maaf kalau kami ada salah kata Bang Jimmy. Tapi setahu ini nggak ada sih. Ya. Silakan istirahat Bang. Mungkin besok-besok boleh gabung lagi Bang ya. Ya, silakan Bang. Boleh. Silakan. Silakan Bang.
Pesan saya kepada Bro Jimmy sebelum turun, pergunakan akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Terima kasih. Iya bang, ya sudah pasti tuh. Kami pasti akan menggunakan akal. Selamat melakukan pencarian Bang Jimmy ya. Semoga Ya, Bang. Anda menemukan kebenaran yang absolut. Oke, selamat malam. Siap. Malam. Jadi Bang Egi. Ya. Mana Bang Egi? Jangan jauh dari Hadir. Ya, kalau dari tadi Pak De Sugi membawakan perjanjian lama, mari kita beranjak ke perjanjian baru yang tidak bisa dipolemikkan jumlah kitabnya. Coba Anda perhatikan pada perikop Tuhan Anda dicobai oleh iblis pada Matius 4. Lihat ayat yang ke-8 ya, butir yang ke-8 ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya. Pertanyaannya Bang, gunung apa yang hanya modal didaki kita bisa melihat seluruh kerajaan dunia Bang? Gunung apa tuh? Saya pengen tahu. Boleh diulang Bang pertanyaannya? Oke, di dalam Matius 4, butir yang ke-8, kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepada Yesus. Pertanyaannya Bang, kalau gunung itu nggak datar Bang, kalau gunung itu beneran bulat nih, gunung jenis apa yang hanya modal didaki bisa melihat seluruh kerajaan di muka bumi ini? Gunung jenis apa tuh? Apa nama gunungnya? Silakan. Nah, itu kembali lagi kepada akal. Mana mungkin ada gunung yang setinggi itu yang bisa melihat semua kerajaan, betul? Nah betul, jadi gunung jenis apa yang bisa melihat seluruh kerajaan di muka bumi kalau bumi itu nggak datar tuh? Iya, itu kita berbicara tentang akal lagi. Bagaimana kita tahu bahwa di mana ini gunung yang lebih tinggi? Kita kembali lagi, itu dia yang saya maksudkan, yaitu kuasa. Iblis juga memiliki kuasa. Oh, iblis punya kuasa? Betul. Itu Kuasa artinya iblis. Ntar dulu izin, Bukan itu artinya memiliki kuasa. ntar dulu izin setengah menit. Ini artinya tulisan ini bukan firman Tuhan, karangan manusia karena tidak masuk akal. Oh, ini loh jawabannya. Nah, itu dia yang saya maksudkan, tidak akan pernah masuk akal kalau kita memang hanya memahami dengan akal, begitu loh. Bang Nyong WP, doubling Bang, di mute dulu Bang. Tadi Bang coba Nyong, diulang, tidak pernah masuk akal. Gimana? Ini doubling di mute dulu. Apa tadi? Coba diulang Mas Egi. Itu kita kembali lagi kepada akal, gitu kan? Akal manusia. Kalau kita pikir di mana gunung yang lebih tinggi untuk Menurut kamu, oke akal. Saya tanya terakhir. Menurut kamu, Matius 4, 8 sampai 10 ini masuk akal atau tidak masuk akal? Itu karena kita memahaminya dengan akal. Ya, terus Kita kalau memahaminya tidak dengan pakai kuasa akal, atau dengan Roh Kudus. kalau tidak pakai akal memahaminya, terus pakai apa? Kuasa Roh Dengan Kudus. kuasa Roh Kudus, dengan Oke. kuasa Roh Kudus itu kita bisa memahami. Oke, coba kau pakai Roh Kudus. Apakah, coba panggil Roh Kudusmu, bantu kau menjawab, apakah ada gunung yang paling tinggi bisa dinaiki melihat kerajaan seluruh dunia ini? Silakan. Panggil Roh Kudusmu. Iya, tentu saja ada. Ya, di mana Kita gunung kembali apa itu? lagi. Gunung apa namanya? Coba kita kembali lagi. Enggak, Kata panggil Roh gunung, Kudusmu, jangan kembali. kita memahami. Panggil Roh Kudusmu, bantu kau menjawab pertanyaan ini. Iya, ini saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Ya, coba jawab. Gunung apa namanya? Potong terus. Gunung apa namanya? Di sini saya memahaminya dengan Roh Kudus, bukan akal ya. Jadi kalau Akalmu kan ada mati nama. nih. Ini akalmu mati. Roh Kudus berfungsi. Gunung Iya. apa namanya? Pak, jawab pakai Roh Kudus. Gunung apa? Ini itu harus dipahami dengan Roh Kudus, bukan nama Iya. gunung. Gunung apa namanya? Panggil Roh Kudus mau menjawab. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, saya mau mengatakan bahwa gunung itu jangan dipahami dengan kata gunung. Loh terus apa? Pakai kereta api. Nah kan Kereta api. kan Jalur kalau kereta api. kita Terus apa? berpikir
Kalau kita berpikir, kita menggunakan akal kita Menurut akan akal, memahami gunung menurut itu akal, gunung. gunung itu Ya adalah kan, gunung. kalau kita berpikir dengan akal, menurut akal gunung itu adalah gunung, tapi menurut Roh Kudus Ya. gunung itu adalah kereta api, begitu ya? Lanjut, udah selesai. mungkin agak menyeleweng dari kereta api, karena kita di sini itu memahami, bukan dengan menerjemahkan apa yang kita lihat dengan kasat mata itu dengan kata gunung. Kata gunung Dia berkata begini, kalau saya lihat pernyataan Anda ya, dia berkata begini, mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Karena orang yang dikatakan waras itu orang yang mau menggunakan akalnya. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu orang tidak waras. Itu Bang. Nah, apakah mungkin ketika kita beragama menjadi orang yang tidak waras? Seharusnya agama itu menuntun manusia menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu manusia yang menggunakan akalnya untuk menentukan kebenaran. Itu manusia yang sempurna, Bang. Makanya Allah berfirman, walaqad kharomna bani Adam. Lalu kami muliakan itu anak Bani Adam. Kenapa kita dimuliakan? Karena kita diberi akal. Manusia itu ya lebih sempurna karena manusia disertai akal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Nah, kalau Anda sudah diberi akal tapi tidak mau menggunakan, apa bedanya Anda dengan hewan? Iya, memang. Tapi coba kalau Iya, saudara memahaminya, coba saudara Anda memahaminya lebih baik. Kalau memang manusia itu berakal, apakah iblis juga itu berakal? Ayat mana yang mengatakan iblis berakal? Nggak ada. Enggak ada. Jadi kalau iblis itu tidak berakal, mana mungkin dia akan berani menggoda Hawa dengan menggunakan ular kalau dia tidak berakal? Keberanian itu bukan berdasar dari akal. Ya, singa berani menerkam Anda, itu juga nggak menggunakan akal dia. Bukan keberanian tolak ukurnya, Bang. Akal inilah yang nanti akan bisa menentukan mana benar, mana salah. Bukan keberanian. Kalau keberanian itu menunjukkan dia berakal, singa berani menerkam Anda, apakah singa itu berakal? Ayam berani melabrak Anda, apakah dia berakal? Oh, tidak, Bang. Kalau iblis Singa itu mau makan. Diam. Iblis itu kodratnya memang memasuki kepala Anda untuk mematikan akal Anda agar Anda seperti binatang begitu. Kenapa sih, Bang? Anda ini kok bangga dengan agama yang bikin orang bodoh? Kenapa? Coba kau percaya, Bang. Kau percayai itu, ya? Ada terang di hari pertama, mataharinya keempat. Anda percayai, Anda menjadi orang bodoh atau jadi orang pintar, Bang? Sebagai manusia, kalau di hadapan Allah, aduh, Bang, Tuhan menciptakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Sementara Tuhanmu itu terkapar dengan akal, Bang. Terkapar dengan akal. Ya enggak? Terkapar dong. Tuhanmu kalah dengan akal Tuhanmu kalau begitu. Tuhan saya nggak kalah dengan akal. Nah, itu hebatnya Tuhan saya. Tuhan saya tidak bisa dikalahkan oleh apapun, oleh ciptaannya. Tuhan menciptakan akal, tidak mungkin dikalahkan dengan akal. Makanya tadi saya ngomong sama Anda, ketika saya baca Quran, saya menggunakan metode kontradiksi. Saya ingin mengontrakan, saya ingin melawan Quran, tapi saya gagal. Kenapa? Kalah saya. Akal saya tidak sanggup untuk melawan. Secara akal, salah ini Quran ini karena mengatakan bumi datar, dihamparkan. Berarti bumi datar. Ternyata Al-Quran punya jurus andalan. Ternyata kata menghamparkan itu dari kata yang di dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Sesuatu benda-benda yang bulat. Nah, jadi Tuhan itu ya melebihi akal, tetapi tidak bertentangan dengan akal.
Gitu loh, itu yang benar. Tuhan Anda enggak. Tuhan Anda itu ya tidak masuk akal karena memang cacat akal. Itu bedanya, Bang. Kalau Tuhan saya enggak, dia melebihi akal karena akal kita tidak mampu menjangkau ketuhanan, tetapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Wow, sangat luar biasa. Saya sangat kagum, tetapi saya masih ganjal. Ganjal apa? Gunakan akalmu, pasti nggak ganjal. Selagi Anda tidak mau menggunakan akal Anda, pasti ganjal. Akal saja Anda gunakan. Karena Tuhan ya memberi akal itu supaya manusia bisa membedakan ini benar, ini salah. Akal yang dibekali, yang diberikan kepada kita, bukan iman. Tuhan nggak pernah mengatakan imani saja, nggak pernah. Yesus juga tidak pernah mengatakan imani saja. Analogi sama Anda, bro, membedakan antara uang pecahan 50.000 dengan 100.000 itu pakai akal atau pakai iman? Iman, Pak. Pakai akal. Pakai akal. Berarti akalmu masih ada ya, berfungsi ya? Iya, tentu Oke, saja. baik, lanjut. Membedakan antara manusia dan Tuhan pakai akal atau pakai iman? Pakai akal dan sertai oleh iman. Oke. Yakin ya? Yang mana duluan nih? Yang mana duluan? Berakal dulu baru beriman atau beriman dulu baru berakal? Mana mungkin orang beriman kalau tidak berakal? Kebalikannya juga begitu. Mana mungkin orang berakal kalau tidak memiliki iman? Nah, membedakan manusia dan Tuhan itu langsung diimani atau berakal dulu pencarian baru disimpulkan di iman. Yang mana dulu? Ya kita berpikir dulu. Berpikir dulu. Ini baik. Bang Andi, sedikit Bang Andi. Anda ketampol dengan pernyataan Anda sendiri loh. Anda mengatakan bagaimana mungkin orang berakal, orang beriman tidak menggunakan akal. Faktanya Anda beriman nggak menggunakan akal Anda. Itu fakta dari tadi. Ketika Anda mengutamakan iman, akal Anda hilang. Ketika Anda menggunakan akal, iman Anda hancur. Itu Bang. Benar enggak nih yang saya katakan? Ketika Anda mengutamakan iman, akal Anda hancur. Ketika Anda mengutamakan akal, iman Anda hancur. Betul enggak? Betul, Pak. Ayo kita uji kalau nggak percaya. Coba bolehkah saya memberikan contoh? Belum selesai tadi. Contohnya tuh Terakhir dari saya. Contohnya tuh. Tahu sebelum contoh, habis ini Anda panjang. Terakhir. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Coba Anda jawab pakai akal dulu. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab pakai akal. Ya tidak bisa. Karena kenapa? Enggak. Jawab, kalau nggak bisa pakai akal, bilang aja, oh nggak bisa pakai akal. Coba, saya ulang ya. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bisa nggak Anda jawab pakai akal? A bisa, B tidak bisa. Bisa atau tidak bisa? Jawab pakai akal. Bro, cepat waktu. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Apakah Anda bisa menjawab pakai akal? A bisa, B tidak. Jawab. Diam berarti tidak bisa. Sekarang, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab pakai iman, silakan. Tanpa akal. Jawab. Ya akal mati, iman mati, ya udah selesai. Lanjut. Mati kan? Total ini iman mati, akal mati tentang Tuhan. Dua-duanya mati tadi. Akal mati, iman mati. Selesai. Boleh saya kasih beri contoh?
dulu pertanyaan gua, lu contoh melulu lu. Jawab dulu. Lu bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaan abang itu menyeleweng. Kenapa? Bagaimana orang bisa memahaminya kalau dia tidak mengimani? Bagaimana dia akan Ya udah, makanya jawab. Kalau dia tidak memiliki akal. Makanya jawab pertanyaan saya. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab pakai iman. Silakan. Ya Tuhan. Tuhan. Pakai iman ya. Ya. Berarti akal Anda nggak kepake, betul? Betul? Iman dengan akal itu tidak bisa dipisahkan, Bang. Oke. Kalau begitu masuk akal nggak manusia Tapi ini? Anda memisahkan tadi gimana sih? Anda tadi memisahkan antara akal dan iman, Bang. Contoh soal penciptaan tadi, Anda sudah memisahkan akal dan iman. Sekarang Anda ngomong bagaimana mungkin akal dan iman bisa dipisahkan, tapi Anda sudah melakukan tadi. Akal dan iman Anda pisahkan. Gimana sih? Di mana dipisahkan? Di mana? Oke. Di mana dipisahkannya? Secara akal, mungkinkah ada matahari, mungkinkah ada terang tanpa benda penerang? Secara akal. Ya coba Anda pikir, menggunakan akal sendiri. Lah ya. Akal. Secara Pasti akal. pasti Anda akan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Tetapi kalau Anda mengaitkan dengan kepercayaan dan iman, seandainya bisa memahami dengan baik, pasti Anda akan mengatakan itu bisa saja. Ya itu namanya akal sama iman tabrakan. Tabrakan. Itu namanya akal-akalan. Gimana sih? Akal kita tidak bisa mempercayai karena akal itu adalah sesuatu yang fakta. Itu yang bisa diterima akal. Itulah namanya ilmu. Ya, kenyataan. Bolehkah saya memberikan contoh? Bentar, Bang. Kenyataan dan pernyataan harus sesuai. Itulah yang namanya kebenaran. Itulah yang bisa diterima akal. Sementara Anda ketika saya tunjukkan kasus itu, Anda ngomong nggak boleh pakai akal karena akal kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Berarti akal Anda sisihkan. Di sini Anda sudah menunjukkan antara akal dan iman tidak bisa seiring sejalan di dalam Kristen. Gitu loh. Oke, boleh saya beri contoh tidak? Nah, silakan. Apa contoh apa? Manusia itu menciptakan pesawat terbang itu menggunakan akal atau tidak? Betul. Mereka berpikir apa tidak? Pesawat kalau Berpikir. diciptakan itu akan pernah jatuh. Betul. Pasti pesawat kalau mereka berpikir, mereka itu akan berpikir pesawat ini akan jatuh, betul? Kalau orang menciptakan pesawat untuk jatuh, dia tidak akan menciptakan pesawat, bro. Gimana sih kamu Nah ini itu dia akalmu? akal. Jadi kalau gitu Nah kamu itu nggak dia usah beli mobil. manusia itu menciptakan. Kalau begitu, manusia diam. Kalau itu begitu, memiliki diam. akal. Kalau begitu nggak usah beli mobil, nggak usah beli motor, nggak usah bangun rumah. Kamu tinggal aja di hutan belantara. Kenapa? Bangun rumah ya bisa kebakar, bisa rubuh. Beli motor bisa jatuh, beli mobil bisa tabrakan, beli pesawat ya bisa jatuh. Jadi nggak usah berbuat sesuatu kalau begitu. Mati bener akalmu itu kau itu ah. Lanjut, Pak De. Iya. Intinya, izin sedikit. Intinya, di dalam Biblemu itu banyak yang tidak masuk akal dan tidak terbukti. Contoh kemarin ya, saya naik pesawat ke Jakarta. Ku tengoklah keluar kan, ku tengok di jendela pesawat. Ku cari tiang langit. Mana ini di Bible Oten ini katanya ada tiang langit. Ku tengoklah. Oh, sampai ku dokumentasikan kan ku Suaranya bunda. inilah suaraku nggak ada. Ternyata nggak terbukti itu di Biblemu bahwa ada tiang langit, nggak ada, Bang. Jadi data-data di Biblemu itu ya nggak ada masuk akal. Banyak yang
Intinya Bunda gini loh. Ternyata tidak Bunda, terbukti. intinya ini di Bunda, kalau duit berakal, giliran masalah tentang ketuhanan, akal mati, itu aja kesimpulannya. Lanjut. Ya, Itu dia, karena saudara-saudara memahaminya dengan akal, bukan dengan iman. Coba deh, Jadi iman kalau dengan jadi- akal Tanya itu iman jelas. dan akal harus seiring sejalan, Bang. Gimana sih Anda ini? Jadi kalau Anda Kristen harus bentar, Kan saya belum Kok Anda menyelesaikan, beri melarang contoh, menggunakan tapi sudah akal? dipotong-potong. Tadi Anda bentar, Bang. Tadi Anda ngomong akal dan iman tidak bisa dipisahkan. Sekarang giliran Anda ngomong bagaimana kita akan memahami dengan akal. Artinya Anda sudah memisahkan akal dan iman. Gitu loh. Susah amat sih. Betul enggak Anda memisahkan akal dan iman tuh? Aduh, susah ya kalau memang kita mau berbicara tapi terus dipotong. Nah, susah anda itu karena- kontradiksi dengan pernyataan Anda sendiri. Di awal Anda mengatakan bagaimana mungkin akal dan iman dipisahkan. Loh. Sekarang Anda ngomong bagaimana mungkin Tuhan akan dipercaya dengan akal. Hanya bisa dipahami dengan iman. Artinya Anda kontradiksi sendiri, Bang. Orang yang tidak konsisten. Coba berikan saya waktu untuk menjelaskan yang saya terangkan. Jadi kalau Kristen itu harus dibuang akalnya dulu, baru bisa paham gitu Ya ya. udah silakan bicara silakan. Tadi dikatakan bahwa orang membuat pesawat itu dengan akal. Dan mereka pasti berpikir bahwa pesawat ini akan jatuh. Itu akal mereka. Tapi karena mereka percaya bahwa pesawat ini bisa terbang, mereka buat. Itu dia. Akal dengan kepercayaan nyambung. Ini Anda salah, Bang. Salah Anda di sini. Pikiran Anda terlalu sempit. Ketika manusia meyakini pesawat ini nanti bisa jatuh, maka akalnya main. Dilengkapilah fitur-fiturnya supaya tidak jatuh. Akal juga yang digunakan, Bang. Gitu loh. Gimana sih Anda ini? Ini kalau pesawat ini cuma segini perangkatnya ini. Ya, kalau mati satu, kalau mesinnya mati langsung jatuh. Akalnya main, dibikin mesin dua, mesin ganda. Kan begitu. Oh, kalau sayapnya cuma segini, ini tidak kuat mengangkat barang. Supaya bisa mengangkat barang yang bertonton, sayapnya harus segini. Akal juga yang main, Bang. Anda ini gimana ngasih contoh tapi nggak betul. Aneh Anda ini. Udahlah Bang Andi, lanjut Bang Andi. Wah, parah ini orang ini. Mencela-mencela nggak konsisten dia ngomong tuh. Katanya nggak boleh pakai akal. Ngomong lagi iman dan akal tidak boleh dipisahkan nih. Entah gimana ini orang ini. Mana yang benar? Kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Pakai akal. Jangan kau matikan akal. Makanya kalau kau matikan akal, Bang, kau nggak bisa bedain ini manusia, ini Tuhan. Tuh, Bang Egy. Kalau Anda menggunakan akal Anda, mungkinkah Tuhan melahirkan manusia? Manusia ya nggak melahirkan Tuhan? mungkin. Bentar Rama. Nggak mungkin. Mungkinkah manusia melahirkan Tuhan? Akal pakai. Ayo akal kita pakai. Ya, lanjut. Kalau mungkin enggak manusia melahirkan Tuhan? Akal pakai? Nggak bisa, Bagaimana Bang. kita mau memakai akal? Bagaimana kita mau bisa memakai akal kalau itu tercantum sama kepercayaannya saya? Nah, artinya akal dan iman terpisah di dalam Kristen. Jadi pernyataan Anda yang pertama tadi nggak sesuai. Ngomong akal dan iman nggak bisa dipisahkan. Sekarang Anda memisahkan iman dan akal. Oke? Selesai. Itu aja udah selesai itu. Itu kan karena Anda mau mengkontravensi dengan akal. Seandainya coba abang di posisi saya percaya dengan Yesus, pasti Anda akan juga membantah. Itulah yang dimaksudkan dengan perbedaan. Pertanyaan saya, bisakah mempercayai Yesus dengan akal? Mempercayai ketuhanan Yesus dengan akal? Bisa? Saya bertanya, akal itu apa? Jawab dulu Bang, jawab dulu Bang. Jawab dulu. Coba pertanyaannya Bisakah memahami ketuhanan Yesus pakai akal?
Tentu saja ketika kita memiliki iman. Oh bisa. Kalau kita memiliki iman. Oke, iman Anda dan akal Anda gabung ya. Harus seiring sejalan ya. Oke, berarti nggak terjadi kontradiksi ya. Secara akal, bisakah manusia melahirkan Tuhan? Ayo, jangan dipisah akal dan iman nih. Bisa? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Tuhan, manusia melahirkan Tuhan. Coba terangkan kita kepada saya mengambil yang masuk konteks akal. Coba terangkan kepada saya yang masuk akal. Yang masuk akal. Tuhan manusia melahirkan Tuhan. Ayo, yang masuk akal coba. Coba kita berpikir lagi dengan akal. Tuhan itu maha kuasa, maha besar atau tidak? Dia berkuasa atas ciptaannya atau tidak? Jadi dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan apapun. Oke. Jadi Bang, Tuhan itu maha suci, betul enggak? Iya. Mungkinkah Tuhan akan campur kotoran najis keluar lewat lubang kencing yang tempat najis? Dia itu Allah. Jadi, berarti Tuhan Anda ya tidak maha suci lagi. Apakah bisa Tuhan yang maha suci tidak jadi maha suci? Dia itu Allah. Coba pahami dengan kata itu Allah. Lah ya, Allah itu maha suci kan? Betul? Iya, Tuhan itu maha suci dan dia bisa Tuhan itu menggunakan maha suci, Allah itu maha suci. Bisakah yang maha suci berubah jadi tidak maha suci? Kalau, coba saya tanya, adakah orang yang suci? Dijawab dulu. Bisakah Tuhan yang maha suci berubah tidak maha suci? Karena kalau tidak maha suci bukan Tuhan. Tuhan itu harus maha suci. Kalau dia tidak maha suci berarti bukan Tuhan. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan yang maha suci berubah jadi tidak maha suci? Atau berubah bukan Tuhan? Coba diulangi suaranya. Tuhan itu maha suci. Kalau tidak maha suci bukan Tuhan. Sepakat? Tidaklah. Tuh, berarti Tuhan bisa maha kotor. Berarti Tuhan bisa maha kotor. Dia itu Allah. Jadi dia bisa menggunakan apapun dengan cara apapun untuk memperbaiki semuanya. Artinya Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan. Tidak, dia tetap Tuhan. Nah, itu dia. Berarti akal Anda nggak bisa menerima Tuhan berubah jadi bukan Tuhan. Sementara iman Anda meyakini Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan. Siapa bilang? Yesus itu Tuhan bukan? Iya, dia Tuhan. Nah, Tuhan. Yesus manusia bukan? Iya, dia manusia. Nah, mungkinkah manusia adalah Tuhan? Coba saya tanya. Gubernur itu melahirkan anaknya. Jangan lari. Mungkinkah manusia itu adalah Tuhan? Kalau kata mungkinkah, itu tidak akan pernah terjadi. Berarti Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Itulah Tritunggal. Dalam kepercayaannya saya. Kata Anda tadi tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Sekarang saya tegaskan lagi, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Ingat, di dalam kitab Anda Bang, kitab Bilangan 23 ayat 9. Anda ini lewat dari saya dulu. Kasih tahu Bang. Tidak. Anda paham. Tidak, supaya Anda bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau saya sudah memberikan terangan. Oke. Anda itu lihat, Anda itu memahami kata Allah yang berkuasa itu rendah. Allah itu berkuasa berarti Anda yang merendahkan dia Tuhan bisa melewati. Justru saya tidak merendahkan Tuhan, karena bagi saya Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia kotor. Allah. Bang, berarti Anda yang merendahkan Tuhan. Bagi saya Tuhan itu kekal, suci selama-lamanya. Tapi bagi Anda Tuhan bisa jadi kotor, campur najis, keluar dari lubang kencing.
Itu bagi Anda merendahkan Tuhan. Saya tidak. Saya tetap mengatakan Tuhan itu tidak berubah, baik kekuasaannya, kesuciannya, kebesarannya, tidak berubah. Ketika dia jadi manusia, maka berubah total. Dia tidak jadi maha suci, tidak jadi maha kuasa, tidak jadi maha besar, tapi maha kuntet. Tuhan kuntet kalau begitu, bukan besar dia. Sementara di dalam kitab Anda, di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi lewat lubang kencing, nggak mungkin, Bang. Kan gitu kan? Itu karena Anda memakai akal untuk memahami. Lah, kitab Anda yang bilang begitu. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Coba baca 2 Tawarikh 6 ayat 18. Apalagi lubang kencingnya Maria yang sempit. Sedangkan rumah aja nggak sanggup menampung. Masa lubang kencing bisa menampung? Kan begitu. Itu karena kita berpikir dengan akal. Coba kita pemahami Bukan dengan iman, dengan berpikir, kepercayaan. Bang, itu kitab Anda yang ngomong. Baca-baca 2 Tawarikh 6 ayat 18. Berarti salah 2 Tawarikh itu salah. Salah. Tidak, karena Anda memahami Alkitab itu dengan hanya berpikir. Aduh. Coba saya kasih paham 2 Tawarikh 6 ayat 18 apa maksudnya? Coba terangkan kepada saya. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Iya, saya sudah 2 Tawarikh 6 ayat 18. Mungkinkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Tuh. Kalau rumah yang didiami saja tidak sanggup menampung Tuhan, apalagi lubang kencingnya Maria, lebih sempit daripada rumah. Gimana sih? Dalam kitab Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuh. Dalam Ayub 25 ayat 5 ayat 6, manusia bagi Tuhan itu menjijikkan. Benarkah? Bukankah yang dilahirkan wanita itu kotor? Bahkan bintang dibuatnya tidak terang, bulan dibuatnya tidak bercahaya. Karena yang dilahirkan manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Mungkin Tuhan akan berubah sesuatu yang dianggap menjijikkan, belatung. Ayolah, mikirlah. Anda diberi otak itu pakai, Bang, supaya Tuhan tidak murka. Takutnya nanti ketika Anda mati, diperiksa otaknya oleh para malaikat, otak Anda masih tersegel. Wah, otaknya masih bagus, ternyata nggak pernah dipakai. Udah, Bang Andi, lanjut Bang Andi. Saya mau standby istirahat. Iya, kayaknya harus dilunakkan lagi nih, kondisinya cukup tegang ya barusan. Bang Andi? Wah, ini hostnya terjeda pula ini. Gimana Bang Igi? Bang Igi? Iya. Pesan Bang. Oh belum. Saya tidak Bang. puas dengan jawaban. Saya tidak puas dengan jawaban yang begitu tajam ini. Entah kenapa saya ini kebal. Abang naik ke atas ini tuh pakai akal Karena atau nggak pakai iman, menggunakan Bang? akal, makanya Anda bebal. Istirahat. Iya, Bang, betul nggak sekali, apa-apa. betul Bang sekali. Igi naik ke Daripada atas saya ini mengikuti. apa? Mengikuti apa? Sudahlah, saya terlanjur ngomong. Mengikuti apa? Selamat malam semuanya. Selamat Iya, Bang, malam ya. semuanya. Malam juga Bang, malam. Perdiskusian tampaknya nggak bisa kita lanjutkan. Bukannya
kemauan Alfi, tapi hostnya tampaknya kehabisan baterai di sini teman-teman. Ini udah terjeda, hostnya tampaknya kelelahan, ketiduran dan kehabisan baterai tampaknya teman-teman. Oke bang, Jadi- oke mantap. Kalau kita pending dulu ya, istirahat dulu kita. Iya, jadi Iya. Manusia sehingga dia mau sehingga dia mau Woi, Kenapa Kang? nggak tahu saya juga ini kok jadi gini nih. Kok rungkat? Kayaknya nggak kuat ininya. Mana yang lain? Ya, naik lagi Bang Andi. Waktu dulu. Ntar, saya naikin lagi. Jas, Selamat malam. malam Jas. Pagi, silakan Res, kerjain tuh si Jas. Res, lu lah yang kerja Res. Saya baru nyampe rumah. Rungkat ya kurang mantap. Aish. Tuh Bunda Rahma. Bunda Rama kok ada musik sih Bunda? Bunda mau diskusi kan Bunda? Adakah Oh, suaranya gedein dikit, itu ada si Jas tuh. Coba. halo Jas? Selamat malam. Kali ya. Ya. Malam. Malam. Ini jas tutup atau jas pengantin? Alah, jas apa kayak jas hujan lah. Jas hujan. Oke. Lungkat barusan. Apa, Bang? Baru nyampe rumah soalnya tadi. Apa bang mau dibahas? Kenapa sih suara mic ini jelek kali lah. Loh, bang. Ya lu, ya. Apa mau dibahas? Kristen nggak selamat. Ih. Anjay. Ini saya mau tanya dulu ya, boleh kan? Nah, tunggu. Bagi teman-teman yang ingin partisipasi nanti ke acaranya Ustadz Wapi, silahkan silakan hubungi ke Bang Kores. Ya, buat teman-teman yang ingin partisipasi di acaranya Ustadz Wapi, silakan ke Bang Kores ya. Kita akan berangkat dari Jakarta tanggal 16. Alhamdulillah. Tuh, kasih nomor rekening tuh, Kres. Atau saudara kita di bawah ingin berpartisipasi. Ya, lanjut Bang Kores. Kres. Sibuk busreng tuh. Halo. Silakan bang, Iya. apa ingin kau Diam dulu tanyakan? Jas, lu masih belum sadar lu dari siuman lu. Masih nyembah anak manusia lu. Belum ya. Halo, mana nih? Kores. Mana? Kores. Mana? Jas? Oh itu, tahu netizen tuh acara Ustadz Wapi. Tadi Coba saya, dekat aku ikutan loh. Jawab. mohon maaf ya, tadi saya dengar perdebatan masalah akal ya. Akal. Saya sempat dengar tadi. Ya, silakan bang. Jadi menurut saya kalau agama atau kitab suci didasarkan kepada akal,
Itu bukan agama. Ratu itu orang kafir. Orang Eksak. kafir kayaknya dia pemakan babi. Eksak itu ilmu pengetahuan. Iya kan, karena ajaran agama itu banyak di luar akal. Contoh, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa jadi bangun tahun 685 Masehi. Karena lu goblok. Masjid itu tempat lapang artinya dalam bahasa Indonesia, gitu kan. Sama kayak gereja artinya perkumpulan, bukan nama gedung. Ya, Makanya kalau punya Roh Kudus itu diajarin bahasa Arab gitu loh. tunggu dulu, tapi kan umat Islam itu Masjid Aqsa tempat, ya kan? Dari situlah. Ya sekarang gereja itu kan bukan gedung, itu perkumpulan artinya. Sekarang jadi gedung. Masjid juga artinya tempat lapang. Sekarang jadi gedung. Jadi Anda mengatakan bukan Masjid Aqsa yang di Palestina. Bukan gedung, Jas. Roh Kudus lu diajarin sekolah bahasa Arab dulu supaya ngerti arti-arti kata Arab gitu loh. Maksud saya berarti Anda mengatakan bukan Masjid Aqsa yang di... Bukan gedung, bukan masjid yang bangunannya begitu, bukan. Masjid itu tempat lapang. Ya, jadi sekitaran situ, area tanah di situ namanya tuh Masjidil Aqsa namanya. Oh iya, oke lah kalau kita terima saja penjelasan. Nah iyalah, kalau gitu gereja juga harusnya bukan gedung itu. Orang-orang ngumpul, Kristen nih lagi ngumpul di tempat judi. Nah itu bilang tuh, itu gereja tuh, karena orang-orang Kristen lagi ngumpul. Jadi kan gitu. Itu kalau hanya mengandalkan akal, itu ilmu bukan akal, bahasa, belajar bahasa. Lu Roh Kudus katanya kalau pakai bahasa bisa ini apa namanya? Oh, mengerti bahasa dunia. Ini lihat masjid aja nggak ngerti bahasa artinya apa. Tunggu dulu, kalau akal didasarkan agama pada akal itu bahasa kembali ke bahasa kitab suci. Tadi saya dengar masalah akal topik sebelumnya. Nah kalau akal tuh kayak gini, dari sekian banyak cara Tuhan turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Pakai akal. Kalau Anda itu kalau masalah seperti itu yang masalah pakai akal coba. Dari sekian banyak cara Tuhan turun ke bumi, kenapa lewat yang sempit-sempit? Kenapa Anda saya dikeber? Lu nggak tahu gue lagi lost track ya? Gue makan jadinya lu. Mau dari mana? Iya. Nah, kenapa lewat dari sekian banyak cara yang mulia, kenapa lewat vagina? Lucu. Dari sekian banyak cara yang mulia, contoh di perjanjian lama kan ada tuh teofani, tiang api kan, awan-awan, itu kan keren tuh. Kalau mau dijadiin Tuhan turun jadi manusia, kenapa ini di perjanjian baru lewat vaginanya anak umur 14 tahun? Itu ukuran manusia dan memang sudah diciptakan manusia melahirkan. Apa hubungannya sama manusia diciptakan? Bukan dilahirkan, anjir. Ini Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Nah, kenapa turunnya lewat vagina? Nah, kenapa? Lucu. Kau bertanya seperti itu ya konyol. Kalau pakai akal. Kenapa turunnya lewat vagina? Nah, sekarang saya tanya. Loh, ditanya balik sekarang gua. Ini belum beres. Kalau pakai akal, kalau ada keturunan berarti ada suami. Sekarang saya mau tanya, siapa istri Adam di kitab sucimu? Akal pakai istri Adam namanya. Ini kalau ketemu namanya terus buat apa? Contoh misalnya namanya misalnya di Bible gitu. Emang Tuhan lu yang ngasih tahu namanya? Coba kasih tahu gua kalau Tuhan lu tahu namanya istri Adam. Kalau ada nama istri Adam. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya memang dari Tuhan ini nama, silahkan tunjukkan di dalam perjanjian lama. Kalau nggak ada yang ngapain gitu kan, sama-sama apa di situ? Coba buka. Tapi bukan gini loh, ini istrinya Nabi Adam, ini namanya siapa istrinya Nabi Adam, gitu kan? Ini perkara nama, coba, lu cuma ngusilin soal perkara nama, ini lebih kompleks gua. Tuhan lu turun lewat vagina. Ya vagina, memang kenapa? Ya itu kan selain nggak masuk di akal, itu memang ada moralnya. Coba apa moralnya Tuhan turun lewat vagina? Sekarang begini, dia mengambil apa yang dibeginikan? Lu coba perkara namanya siapa? Tuhan lu turun lewat vagina, itu masalah besar, bre. Dia mengambil rupa manusia lahir dari situ. Kan, ngerti mengambil rupa manusia kan bisa lu dari sorga pakai rupa manusia turun pakai awan, pakai malaikat kan bisa. Kalau soal begitu semua juga nanti dipertentangkan termasuk begitu. Bukan dipertentangkan, kalau misalnya tertulis ini Tuhannya Kristen turun lewat awan-awan diiringi malaikat, keren, bisa itu. Apa mau kita tanyain? Jangan seperti itu, jangan konyol, tidak. Bukan konyol, bre. Kalau misalnya ini nggak konyol, artinya ini keren. Tuhan turun lewat vagina keren. Nanti saya tanya kamu, sejak kapan disebut Jibril ketemu Nabi Muhammad? Padahal lah itu biasa aja itu. Ini lewat vagina. Lewat selangkangan turunnya. Soal perkara nama, perkara siapa yang menyaksikan itu biasa aja itu.
Itu biasa aja. Ini Tuhan lu turun lewat vagina. Keluar dari gua Hiro, tidak tahu siapa yang Mending mana, keluar dari gua Hiro atau keluar dari vagina, gua tanya. Mending mana? Mana yang bermoral? Keluar dari gua Hiro atau keluar dari vagina? Vagina. Itu kan ukuranmu. Nah, memang keluar dari mana kalau dari ukurannya Kristen? Karena dia berwujud manusia. Dari mana dia keluar? Ya wujud manusia bisa-bisa aja. Itu yang turun ke Abraham 3 malaikat itu jadi rupa manusia nggak lewat vagina, itu bisa. Itulah. Bisa itu makan paha sapi sama daging domba. Ini kenapa Tuhannya Kristen turun harus lewat vagina? Coba nggak pakai iman deh, nggak usah pakai akal. Coba pakai iman, gimana tuh? Ini vagina ini lambang apa ini? Aduh. Waduh, udah. Mungkin gue terlalu jahat ya karena lost track gue. Coba silakan dilanjut Akimoto dan Bunda Rahma. Gas. Dengan kitab suci Jas, kasihilah musuhmu, anggap gue musuhmu sehingga gue dikasihi, bre. Lanjut. Ini udah loading screen. Lanjut. Lanjut sama Bang Kores aja. Enggak, gue udah loading screen, udah mau push rank. Udah talent. Gas. Enggak, gas. Ini hiburan. Bun. Oi, Bun. Jas. Halo. Ah, ini Darius, mantap. Kalau kau tidak bisa menjawab masalah vagina, biar aku bantu kau jawab. Kau diam, kau mute ya. Sosok bawa ros wedus, kau gak ngerti kau. Begini ya Kores. Jangan menghakimi orang. Kenapa Tuhan Yesus Jangan menghakimi orang. Diamlah kau diri. Kenapa Tuhan Yesus keluar dari vagina? Kalau keluar dari pantatnya, berarti itu telur dinosaurus namanya. Itu simpel itu. Silakan teruskan. Ya, jangan mengolok-olok lah. Nanti kau diolok-olok, kalian diolok-olok. Kan dilarang juga mengolok-olok. Silakan olok-olok aku. Silakan. Ya kalau nanti kita saling menggugat-gugat seperti itu, baru saya tanya. Sejak Nabi Jibril, padahal keluar dari gua Hiro menemui Khadijah, dia tidak tahu siapa menemuinya. Itu tanyakan sama umat Islam. Makanya jangan kita ini yang gitu, kan nggak intelek gitu. Kita balik ke tema Kristen gak selamat. Itu selamatkan tema kau. Kristen punya juru selamat. Kita selamatkan tema. Kita sebenarnya satu akidah, satu aliran. Oke, kita selamatkan tema itu. Sebentar, aku dulu yang menjelaskan. Saya yang menjelaskan. Oke, silakan. Gantian 2 menit ya. Soal kebangkitan sudah ada contoh, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Sudah ada contoh naik ke surga. Jadi sudah ada contoh bagi umat Kristen jelas. Itu fakta disaksikan orang. Jadi sudah jelas kalau Anda mau ke surga, ikutlah orang sosok yang tahu surga. Cek satu. Suara saya jelas ya? Ayo Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hati, Bang Kores, Bunda Rahma. Jelas paman. Wabarakatuh. Sebentar, aku mau berdiskusi dulu. Masalah tema. Sebentar, 2 menit ya. Simple aku. Lanjut Jas. Kenapa? Loh, saya masih saya. Ya itu saya udah bilang tadi. Oke. Jadi begini, kalau soal hari terakhir ada kebangkitan, kami sudah ada sosok yang kami ikuti. Yesus bangkit dari kematian. 40 hari menunjukkan wujudnya di bumi, naik ke surga. Jadi kalau memang kami mau ke surga, ya ikut Yesus yang warga surgawi. Yesus bukan datang dari dunia, tapi datang dari surga. Balik lagi ke surga. Dia menjadi manusia oleh firman Allah itu sendiri yang berwujud menjadi manusia, bukan persetubuhan suami istri nyata. Maka dia kembali, ya kan? Bukan persetubuhan. Sudah 2 menit, sudah 2 menit ya. Roh. Oke. Jadi, oke. Sudah selesai ya. Kita selamatkan tema tersebut ya. Kristen gak selamat. Iya. Berarti Kristen berdosa alias celaka. Sesungguhnya Kristen itu mudah sekali masuk surga. Anda setuju Bang ya? Anda setuju? Apa mudah? Gimana? Iya. Ya, itu Kristen gak selamat, berarti Kristen berdosa, betul kan? Nah itu tulisan siapa itu? Iya, makanya kita selamatkan tema itu. Oke, aku bacakan dalilnya. Kristen bisa menghapus dosa, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar.
habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Logikanya bang, orang Kristen cukup ke pasar hewan, beli kotoran sapi, lalu kita bakar, masuk surga bang. Selamat kita bang, selamat. Itu saja mudah bagi Kristen bang. Jangan mengolok-olok, nanti kalian diolok-olok nggak enak juga. Aku pakai data bang. Data mana Pakai coba data. data? Keluaran 29 ayat 14 terjemahan baru bang. Silakan Apa? abang baca bang. Apa? Keluaran 29 ayat 14 silahkan. Kalau nggak salah itu ya. Kalau bicara soal kebangkitan dan Yesus, carilah di Injil ya. Cari di Injil. Itu perkataan Yesus. Injil itu setahu aku Injil itu itu kitab yang dinubuatkan oleh umat Islam bang. Injil itu nama dari kitab orang Islam. Setahu aku kalau nggak salah itu. Agama Islam Al-Quran aja baru ada 600 tahun setelah Kristen ada. Jadi seandainya kita hidup tahun 500, agama Islam belum ada, yang ada Kristen. Jadi seandainya kita hidup 500 tahun 600 tahun 500, agama Islam belum ada, Al-Quran belum ada, yang ada Kristen dan Yahudi dan Buddha, Hindu. Itu jadi pahami dulu. Jangan yang belakangan mau mengklaim-klaim lebih dulu. Terbalik itu namanya, terbalik ya, terbalik itu. Yang datang belakangan mengklaim seperti terdepan itu mah terbalik. Itu harus dipahami dulu itu. Nah, abad pertama Kristen sudah ada, abad ke-7 baru Islam ada. Itu harus jelas dulu. Ya kan, Taurat sudah ada sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Musa, Abraham, itu orang Yahudi dari Yakub. Jadi jangan dibalik-balik dah, ya kan? Seandainya kita hidup tahun 550 Masehi, belum ada agama Islam, belum ada Al-Quran, ya kan? Nabi Muhammad saja lahir tahun 571 Masehi, ya, 571 Masehi. Itu aku bingung nih kalau bahas masalah Nabi Muhammad. Aku gak tahu bang. Setahu aku nama Injil itu diperkenalkan oleh Al-Quran. Karena kitab kita itu bukan Injil. Setahu aku itu. Coba cari tahu kau bang. Injil itu kabar keselamatan dengan hadirnya Yesus di bumi, itulah Injil. Tetapi ada catatan peristiwa yang disaksikan oleh murid-muridnya, itulah apa perkataan Yesus selama di bumi ini, apa perbuatannya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu ditulis. Ya, waktu disalibkan ditulis. Waktu dikubur ditulis, ada menyaksikan. Bangkit dari kubur ditulis. Jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama juga menulis fakta penyaliban, menulis. Dia bangkit sendiri, yang menyerahkan nyawanya pun dia. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut. Tunjukkan datanya, dia bangkit sendiri, tunjukkan. Ya, datanya bangkit sendiri. Ya kan? Tertulis di mana datanya, dia bangkit sendiri? Ya pada saat Maria Magdalena datang ke kuburannya, batu sudah terguling. Tidak ada tulisan ada yang membangkitkan, tidak ada yang menggulingkan batu. Itu. Lalu dia menemui selama 40 hari di bumi, bertemu dengan banyak orang. Bahwa akulah ini, peganglah tanganku. Petrus melihat lubang. Ya itu fakta-fakta. Jadi mana datanya, mana tertulis di mana? Aduh goblok. Datanya mana? Gak ada kan? Nah sekarang gua buka datanya. Coba lu buka Kisah Para Tuyul 2 pasal 32.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah ini ada nih, dibangkitkan, bre. Wih, wih. Mereka itu emang Iya bantah, kita bantah pakai data. saya sudah punya bantahan. Anjir, papernya sendiri dibantah sama dia. Silakan diselatankan, diutarakan maksudku. Silakan. Sudah ada contoh figur yang diikuti umat Kristen. Yesus bangkit. Sudah ada kalau mau ke surga, sudah ada figur sosok yang naik ke surga, tidak mati dan dikubur di bumi, tapi sudah naik dan akan datang di hari kiamat menjadi hakim. Saya nggak tahu di Al-Quran disebut. Jadi ini kisah para Rasul 232 ini lu bantah ya? Ini salah ya, tulisan siapa ini? Apa? Hah? Tulisan siapa ini? Mau usah terjebak di situ, itulah dari semua. Tunjukkan ayatnya bang, biar aku baca. Tunjukkan ayatnya, aku baca kau. Ya kalau aku tanya juga para Rasul 232. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ditemui Jibril? Jangan ke situ dulu, ini dulu bantah ini. Tapi ini dulu bantah. Tidak utik-utik itu, sebab waktu pulang ini ditunjukkan dalilnya malah ngoceh kemana-mana. Tadi katanya bangkit sendiri, ini buktinya dibangkitkan ya. Lu kalau mau ngibul jangan di room ini, lu cari room yang lain. Mau ngibul di sini lu. Nih banyak yang naik tapi bingung yang mana yang Muslim, yang mana yang Kristen. Kisah para Rasul berapa bang? 2 pasal 32. Oke, saya cari dulu. Biar ku bacakan. Ya, bacakan bang. Ke-mute tuh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Begitu ya bang? Nah kan dibangkitkan tuh. Oh, kurang lunak aku bacanya ya bang ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terima kasih ya. Bantah Jas. Apaan bantah saya? Nah itu ayatnya. Ya sudah, kalau memang begitu ya silakan. Ya udah. Kenapa lu ngomong bangkit sendiri ngehe? Saya mau tanya dulu nih, Al-Baqarah 191. Perkataan Allah itu ada, bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temui. Itu perkataan Allah ya. Sedang berperang, kuclok. Bunuhlah. Terus Al-Anfal 12, penggallah ya, kepalanya. Itu tertulisnya gimana itu? Tertulisnya? Nah, ya itu. Ya udah itu, yang tulis itu ya udah. Yang Baqarah 191. Iya, udah. Kalau udah tertulis gitu ya udah. Jadi ada riwayat masa udah perang. Kalau udah tertulis gitu udah. Tadi juga lu gitu ke gua tanya lu udah tertulis udah giliran dibalas udah tertulis udah. Dasar itu kebanyakan makan toge kering lu. Aku juga mau tanya ayat Al-Mu'minun 5-6 itu. Ya baca, baca. Kemaluanmu kecuali kepada istri dan budak-budakmu. Itu masih 756. Ya, Al-Mu'minun 5 ayat 5 dan 6. Al-Mu'minun. Jagalah kemaluanmu. Apa dulu bang? Minum tuak asam mungkin kau. Jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istri-istri dan budak-budakmu. Bagaimana? Coba dijelaskan ke saya itu. Berarti kan kepada budak, kepada istri bolehlah wanita. Kalau menurut tafsir 7
11, 5, 7, 6, 5, 3, 16. Yang ngomong siapa aja? Rum, Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Semoga Tuhan memberi kutuk padamu. Sudah selesai. Hmm. 380 3 4 8 3 4. Oke ya, selamat malam lah, saya izin ya. Nggak bisa lanjut. Kenapa? Mau kemana bang? Sudahlah di sini saja. Enggak, udah jam, udah sabar. Sudah bang, kita bergadang di sini. Itu habisin dulu lu tuangnya lu. lu. Ini nggak bisa berlanjut. Ya. Habisin dulu tuangnya lu. Jangan ngomong, jangan gitu. Saya lagi merokok juga. 13. Ya. Udah tua lu, bukannya tobat ngehe. Ya jangan begitu, tua tobat. Masa ngomong tobat lagi. Oke Pak ya, selamat malam Pak ya. Jas itu singkatan loh. Lu tahu nggak singkatan jas? Ada aja. Jelaskan paman. Kok ada aja? Itu singkatan Yesus asa sedih. Itu jas. Badang. Suyo. Ada lucu-lucu. Gusion. Itu kok. Oke Pak ya. Nick, malam ya. Nick Muslim Kristen Nick. Oh, Kristen. Hah? Oh, Kristen. Iya. Ya, mau diskusi silakan Jas lu turun Jas. Oke. Jas. Makasih ya, makasih ya. Ya. Minta Bang Kores, monitor Bang Kores. Oi. Ini ada Bang Nick. Ya, kenapa, Nick? Oke, minta 3 menit ya. 3 menit ngomong gantian ya. Oh ya, boleh. Oke. Begini, di dalam Alkitab sama pencipta itu yang satu, yaitu Bapa atau Yahweh yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, yang mencipta melalui firman. Yahweh bertata dalam kerajaan surga. Nah, kemudian 600 tahun setelah Masehi muncul, sebentar ini kok muncul Allah baru, Allah dari negeri Mekah, 9 yang mengklaim sebagai pencipta. Loh, jadi Allah ini ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa. 3 Yahweh memberi selamatan. Aku khawatir lali. 9 Allah itu kan memberi ketentuan mendatangkan neraka. Gimana kok ngomong nggak boleh? Kores kok ngomong gitu kan? Apa tuh? Kan ngomong kamu sendiri ya, nggak bisa ngomong dong. Gimana? Oh, sorry. Ya, lanjut. Ini dong. Yo. Masuk ya suaranya. Sorry. Oke, aku ulang ya. Jadi pencipta itu yang satu, yaitu Yahweh yang Maha Kuasa yang mencipta melalui firman-Nya. Nah, kemudian 600 tahun setelah Masehi muncul Allah SWT baru dari negeri Mekah yang kakinya di neraka, ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta tadi. Maka